Asesmen, oh ya baik Ibu. Ini asesmen apa ya Ibu? Asesmen untuk jenjang karir atau untuk naik PK ya? Oke. Baik, Ibu ada bawa berkasnya yang bisa diperiksa? Ijazah, Ya. STM. Ya bentar ya. Ini Ibu sebelumnya yang apa namanya formulir asesmen ini sudah didapatkan terlebih dahulu ya di bagian sekretariat. Ya. Berarti Ibu udah mengisi ya, mengisi. Baik Ibu, sekarang saya akan mengecek ya Bu ya satu-satu tentang administrasi yang harus dilengkapi. Yang pertama itu ijazah. Bisa saya minta Ibu ijazah? Satu aja Ibu, satu aja. Satu. Yang oke, saya cek ya. Ijazahnya. Ibu bekerja di rumah sakit Julian Mahmud udah lama? Lebih kurang 6 tahun. 6 tahun. Ibu STR-nya Bu? STR-nya ada? Coba saya lihat. Ya. Baik, baru diperpanjang Bu ya, muatinya di tahun 2026 ya. Bagus. Kemudian SIP-nya Bu? Baik. Oke, masih ini juga Bu ya. Ini sudah saya cek Bu ya. Kemudian Ibu pernah mengikuti pelatihan gitu? Pelatihan manajemen diri Di tahun berapa itu Ibu? tahun 2020. Oh, baru-baru ini ya. Oke Bu, ini sudah saya cek semuanya. Alhamdulillah bukti yang dipersyaratkan untuk asesmen itu alhamdulillah valid dan lengkap semuanya Bu ya. Jadi kalau saya sudah cek semuanya lengkap, Ibu silakan menandatanganinya. Kemudian di sini kita di asesmen kita itu kan Ibu udah melakukan asesmen mandiri ya. Jadi saya lihat di sini Ibu sudah menceklis semua indikator untuk kerjanya, semuanya sudah diceklis kompeten ya. Saya lihat semuanya sudah kompeten. Jadi saya perlu juga menjelaskan kembali apa kira-kira yang nanti yang akan kita lakukan pada saat asesmen. Ya, di sini unit kompetensinya itu yang Ibu usulkan membantu mengelola nyeri dengan bantuan obat, benar? Baik. Saya akan menjelaskan bahwa di sini di unit kompetensi ini ada 6 elemen yang harus Ibu kuasai. Yang pertama itu mengkaji tanda fisik psikologis dan perubahan perilaku karena nyeri. Di situ Ibu harus mampu mengidentifikasi tanda nyeri, kemudian mengidentifikasi tanda psikologis karena nyeri, kemudian Ibu perlu mengidentifikasi perilaku akibat nyeri, kemudian Ibu harus mampu menentukan skala nyeri. Ya, kemudian elemen yang kedua, Ibu harus bisa mempersiapkan klien atau pasien yang akan menerima terapi obat. Di sini indikator unjuk kerjanya harus mampu membangun hubungan saling percaya dulu dengan pasiennya. Kemudian Ibu harus mampu menyampaikan tujuan dan langkah apa yang akan Ibu lakukan. Dan seterusnya Ibu menyampaikan respon yang mungkin terjadi akibat dari tindakan yang akan Ibu lakukan. Ya, kemudian elemen yang ketiga, mempersiapkan alat dan obat yang akan dipilih. Ya, itu yang pertama Ibu harus mampu menyiapkan kebutuhan alat karena Ibu akan memberikan obat ya kepada pasien. Kemudian mampu menyiapkan obat sesuai order, sesuai dengan yang instruksi dokternya. Kemudian Ibu harus mampu memahami fungsi dan kegunaan alat dan bisa mengidentifikasi kemungkinan bahaya bagi perawat dan pasien yang diidentifikasi. Ya. Kemudian yang elemen keempatnya melakukan tindakan terapi. Di sini Ibu harus mampu memastikan kebutuhan terapi obat analgetik, kemudian harus mampu memberikan obat itu sesuai dengan SOP. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi. Ibu harus mampu mengevaluasi respon terhadap nyeri setelah tindakan terapi itu diberikan. Dan yang kedua,
Ibu harus mampu mengevaluasi respon fisik dan psikologis. Kemudian ibu juga harus mampu mengevaluasi perilaku pasiennya setelah diberikan obat. Kemudian ibu juga harus mampu menindaklanjuti sesuai kebutuhan. Dan elemen yang terakhir itu, ibu harus mampu mendokumentasikan tindakan dan hasil dari kegiatan atau tahapan kegiatan yang sudah ibu lakukan. Itu ibu harus bisa mencatat respon fisik, psikologis serta perilaku pasien dan harus mampu mencatat tindakan keperawatan. Ya, itu ibu ya. Bisa dipahami kira-kira itu ya. Baik ibu. Setelah dijelaskan begini, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ini pun udah dicapai semua, artinya sudah dibaca dan dikuasai pastinya ya. Oke, baik ibu. Ini silakan ditanda tangan. Ditanda tangan dulu. Jadi ibu Merani, selama pelaksanaan asesmen ini, di sini ada dua metode yang kita gunakan atau lebih boleh juga ya. Cuma nanti ibu bisa memilih yang mana ibu lebih nyaman untuk menggunakan metode itu. Yang pertama itu bisa metode observasi, kemudian metode tulisan, simulasi ya. Ada banyak macam metode yang bisa ibu pilih. Jadi kira-kira ibu mau mau memilih metode apa yang akan kita gunakan pada saat asesmen nanti? Saya kayaknya lebih senang untuk observasi ataupun tulisan. Oh iya, berarti ibu memilih observasi dan bentuk tulisan. Baik, jadi pastinya kalau misalkan observasi itu kita harus langsung, Bu ya, harus langsung ke pasiennya. Karena kalau misalkan di sini kan tidak mungkin karena tidak ada pasien. Jadi sebelumnya ibu kerja di ruang mana? Di ruang penyakit dalam. Penyakit dalam. Jadi ibu bisa menentukan di mana kira-kira ibu nyaman kita lakukan observasi. Kira-kira di ruangan ibu sendiri atau di ruang mana ibu? Di ruang penyakit dalam. Di ruang penyakit dalam. Baik. Jadi nanti kalau misalkan memang sudah ditentukan di ruang penyakit dalam, ibu bisa nanti menyiapkan ruangan, kemudian menyiapkan pasien, meminta izin dahulu kepada kepala ruangan dan menyiapkan alat segala macamnya. Nanti bisa kita tentukan jadwalnya kira-kira kapan itu. Besok bisa. Besok ya, sekitar jam 2. Jam 2. Baik ibu. Nanti di jam 2 besok saya akan datang ke ruangan penyakit dalam dan saya akan menjumpai ibu untuk kita lakukan observasi. Begitu ibu ya. Kemudian setelah nanti kita observasi, kita baru akan melakukan asesmen dengan metode tulisan. Baik ibu. Kira-kira itu aja ibu ya. Ada kira-kira yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada Bu ya. Terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian dulu Bu ya. Baik ibu, saya di sini perlu menjelaskan juga di pelaksanaan asesmen ini kita bisa mengajukan banding. Kalau misalkan nanti ibu merasa setelah di asesmen hasil yang ibu dapatkan itu kurang memuaskan ataupun ibu merasa bahwa hasilnya tidak sesuai dengan yang ibu kemampuan dia, jadi ibu bisa melakukan banding. Nanti saya akan memberikan pembanding dan ibu bisa mengajukan bandingnya ke panitia pelaksana ya. Baik, untuk hari ini cukup sekian dulu. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan bisa kita sudahi sampai di sini Bu ya. Iya, terima kasih sudah mengajukan asesmen Ibu. Iya, sama-sama. Sudah saya siapkan. Oh baik, sudah siap Bu ya. Kita langsung saja Bu ya. Iya baik Bu. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, nama saya Rani. Saya perawat dan bertugas di ruangan ini. Ibu siapa namanya?
Gimana? Jadi Bu Mira, tadi observasinya sudah saya lihat. Terus kita kan ada satu lagi apa namanya asesmen secara tulisan. Jadi kira-kira apa sekarang aja kita uji atau nanti atau bisa dulu dan mana? Ya. Jadi kalau misalkan ibu bersiap, istirahat, nanti bisa langsung ke tempat saya ya, biar saya bisa ujian. Iya, silakan dulu Ibu Mehranis. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita sudah melakukan observasi ya, apa namanya tadi ya. Ya sekarang Ibu udah istirahat, udah nyaman. Oh, alhamdulillah. Jadi sekarang kita akan melakukan asesmen yang dengan metode tulisan. Di sini sudah saya siapkan Ibu ya beberapa soal yang bisa Ibu isi sesuai dengan arahan di atas. Jadi Ibu bisa baca dulu arahannya, nanti Ibu bisa isi ya satu persatu. Nanti setelah diisi bisa dikembalikan kepada saya Ibu ya. Sudah Ibu? Sudah. Saya cek dulu ya. Baik Ibu, ini sudah diisi semua. Selanjutnya saya ingin memberikan umpan balik. Ya, Ibu bisa mengisi umpan balik sebelum pertemuan kita ini berakhir Ibu ya. Bisa diisikan nanti sebagai evaluasi kami. Jadi asesmen ini berjalan lancar atau tidak. Ya, Ibu silakan diisi Ibu ya. Terima kasih Ibu. Jadi untuk selanjutnya kami akan merekap semua hasil dari apa namanya asesmen yang kita lakukan ya sama-sama. Kemudian nanti saya akan memberitahu kapan ataupun hasil dari asesmen kita yang sudah kita lakukan ya. Nanti bisa saya hubungin Ibu Mirani langsung atau melalui panitianya ya. Terima kasih Ibu untuk kerjasamanya ya. Ya, sama-sama. Hati-hati Ibu. Ya, jumpa kembali Ibu Mirani. Alhamdulillah Ibu, setelah dijumlahkan semua dari beberapa asesmen yang sudah dilakukan dengan semua yang sudah data kelengkapan administrasi dan semacamnya, alhamdulillah Ibu kompeten untuk menduduki dengan karir yang kedua itu kita dua ya. Jadi untuk sertifikat kompetennya bisa nanti Ibu ambil di bagian sekretariat ya Ibu ya. Selamat sekali lagi Ibu atas kelulusannya. Terima kasih. Sama-sama. Iya, sama-sama.